Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah tantangan ekonomi Indonesia jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Mensesnek sebut geladi bersih HUT ke-80 kemerdekaan RI sudah siap. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo sedang mengalami tantangan yang kompleks menjelang 1 tahun kepemimpinannya. Hal tersebut disampaikan ekonom Jero Gede Sudibya. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Menurutnya tantangan perekonomian yang dihadapi Presiden Prabowo menjelang 1 tahun pemerintahnya yaitu mempercepat satgas yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Saat ini PHK tidak hanya menghantui tenaga kerja di Bali melainkan juga di Indonesia. Oleh karena itu harus ada tindakan cepat, berani, serta progresif dari Presiden Prabowo dan jajarannya sehingga kemungkinan terjadi PHK dapat dikurangi. Selain itu, Jero Sudibyo menambahkan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini yaitu melakukan konsolidasi dari kabinet yang sangat gemuk. Pada sisi yang lain, tantangan terbesar adalah melakukan konsolidasi dari kabinet yang super gemuk ini. Kabinet yang terdiri dari menteri, wakil menteri, lembaga yang jumlahnya 109 orang, terlalu besar, boros, ya sulit koordinasi. Tantangan dari Presiden Prabowo untuk 2 bulan ke depan melakukan pembenahan, mengingatkan dengan keras bahwa anggota kabinet punya sense of crisis sehingga bisa mengurangi pengangguran, mengurangi PHK, ada upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat bawah melalui alokasi BLT yang secara cepat harus dilakukan. Dirgahayu 80 tahun Indonesia merdeka. Dijelaskan bahwa seluruh masyarakat sedang merasakan tingkat pendapatan menengah ke bawah mengalami penurunan. Tantangan dan persoalannya adalah bantuan langsung tunai atau BLT harus segera disalurkan untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Andika, Bali TV. Hari Kemerdekaan Indonesia adalah momen penting bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk anak muda. Mereka memiliki perspektif unik tentang makna kemerdekaan dan bagaimana mereka ingin melihat Indonesia di masa depan. Anak muda Indonesia memiliki pandangan yang beragam tentang makna kemerdekaan.
Beberapa di antaranya melihat kemerdekaan sebagai kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, sementara yang lain melihatnya sebagai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan membangun bangsa. Bagi banyak anak muda, kemerdekaan berarti kesempatan untuk berkarya dan mengembangkan kreativitas mereka. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat perbedaan dalam masyarakat dan membangun bangsa yang lebih baik. Anak muda Indonesia juga memiliki harapan besar untuk masa depan bangsa. Mereka ingin melihat Indonesia menjadi negara yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih adil. Mereka ingin berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan membuat kontribusi yang signifikan. Kemerdekaan bagi generasi muda memiliki arti yang sangat penting, yang dimana kemerdekaan tersebut akan membantu untuk membentuk karakter, identitas, tingkah laku, dan juga tujuan dari hidup generasi muda tersebut. Selain itu juga, bagi generasi muda, kemerdekaan tersebut tidaklah hanya semata-mata bebas dari penjajahan atau jajahan bangsa-bangsa lain, melainkan kemerdekaan itu yang dimana masyarakatnya diberikan kebebasan untuk kemerdekaan oleh pemerintahnya sendiri untuk dapat bebas mengembangkan diri, berekspresi, dan juga berpendapat, sehingga nantinya akan dapat membantu masalah-masalah yang ada di negara Indonesia ini, serta juga akan dapat mengembangkan atau memajukan bangsa Indonesia ini ke depannya. Oke, arti kemerdekaan menurut aku ini yang pertama. Kemerdekaan itu adalah memiliki kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa harus berubah untuk memenuhi harapan orang lain. Yang kedua, kemerdekaan itu berarti kita memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan keputusan diri sendiri tanpa harus dipengaruhi orang lain. Yang ketiga, kemerdekaan dapat berarti kita itu membebaskan diri untuk mengembangkan potensi diri sendiri baik secara pribadi maupun profesional tanpa harus dibatasi oleh faktor-faktor orang lain dan kehidupan sekitarnya. Artinya, kemerdekaan itu tercipta dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Dengan demikian, anak muda Indonesia memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan membuat kontribusi yang signifikan. Mereka perlu diberikan kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa. Dirgahayu, Indonesia. Devi, Bali TV. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 kemerdekaan RI, Desa Dauh Puri Kauh menggelar kegiatan semarak peringatan HUT RI yang dibuka oleh Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana dengan pemukulan kendang pada Jumat 15 Agustus 2025. Peringatan Hari Kemerdekaan ini diisi dengan parade gong gebiar anak-anak dan remaja serta launching tari maskot Pertiwi Jati. Adapun tema peringatan HUT RI ke-80 Bersatu, Berdaulat Rakyat Sejahtera untuk Indonesia Maju. Parade ini diikuti 7 sekegong yang ada di wilayah Desa Dauh Puri Kauh. Ketujuh sekegong tersebut yaitu Banjar Jematang, Pengiasan, Beraban, Sumuh, Bangunwerdi, Abian Tegal, dan Seblange. Perbekal Desa Dauh Puri Kauh, I Gusti Madeswandi mengatakan parade gong kebiar ini pertama dilaksanakan karena Desa Dauh Puri Kauh telah 2 kali mewakili sebagai Duta Denpasar dalam pesta kesenian Bali, yaitu pertama gong kebiar dewasa, kedua Seke Bleganjur pada 2024. Berangkat dari keberhasilan itu, pihaknya ingin melakukan penggenerasian Seke Gong di Desa Dauh Puri Kauh, membina anak-anak desa agar ada regenerasi penerus, melanjutkan dan melestarikan kesenian kita di Desa Dauh Puri Kauh. Di samping parade gong kebiar di momen Hari Kemerdekaan RI ke-80, ini juga meluncurkan tari maskot Desa Dauh Puri Kauh berjudul Pertiwi Jati. Makna nama ini adalah pemuliaan terhadap pertiwi atau tanah. Parade gong kebiar ini diikuti oleh 7 seko yang ada di Banjar-Banjar di wilayah Desa Dauh Puri Kauh. Adapun tujuan kami melaksanakan kegiatan ini adalah salah satu adalah yang pertama, kita ingin memperkuat persatuan dan kesatuan di antara kita di Desa Dauh Puri Kauh ini. Kedua adalah untuk melestarikan seni budaya yang ada di Desa Dauh Puri Kauh. Selain kegiatan parade gong kebiar juga dilakukan jalan santai yang dilaksanakan Sabtu 16 Agustus dan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan HIV/AIDS.
Dalam rangka melestarikan kuliner Bali, Desa Dawapurikau juga menggelar lomba ngelawar bagi seketrune yang ada di desa. Sementara ibu-ibu PKK juga mengikuti lomba membuat tipat cantok dan rujak kuah pindang. Dimeriahkan juga dengan lomba mewarnai yang diikuti anak PAUD dan lomba menyanyi lagu-lagu perjuangan dan menggambar bagi anak-anak tingkat SD. Untuk merangkul saudara Muslim yang ada di Desa Dawapurikau juga dilaksanakan parade rebana. Parade rebana diikuti 7 kelompok yang akan dilaksanakan tepat pada 17 Agustus. Desa Dawapurikau juga menggelar lomba menghias gang. Tak hanya itu, kegiatan ini juga upaya untuk melestarikan seni dan budaya seperti lomba parade, gong kebiar, dan pelestarian kuliner Bali. Pada saat acara, para UMKM desa juga berpartisipasi menampilkan produk yang dimiliki. Sekda Denpasar Ide Bagus Alit Wiradana menyampaikan apresiasi pada Desa Dawapurikau karena berhasil mengajak warga berkontribusi dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80 dengan berbagai kegiatan dalam menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Turut hadir dalam acara ini perwakilan Dinas Kebudayaan Denpasar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Denpasar, Camat Denpasar Barat. Yana, Bali TV. Mensesnek sebut geladi bersih HUT ke-80 kemerdekaan RI sudah siap. Kami segera kembali dengan laporannya sesaat lagi. Hello. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya. Dan saya Imadi Dirgo, Wakil Bupati Tabanan. Atas nama pribadi dan masyarakat Tabanan, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita jaga semangat perjuangan dan persatuan bangsa. Isi kemerdekaan ini dengan kerja nyata dan cinta tanah air. Berjalan kaki ke taman kota sambil duduk makan semangka. Bersatu kita menjaga bangsa demi Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Om Santi, 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 Om. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, for Balinese menu choices are also getting richer, such as sam-sam guling, kuah balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of practice and
Plus called cell-free DNA. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meninjau langsung gladi bersih pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Mensesnek mengatakan bahwa pelaksanaan gladi bersih sudah siap dan sudah sesuai dengan skenario. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meninjau langsung gladi bersih pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Mensesnek mengatakan bahwa pelaksanaan gladi bersih sudah siap dan sudah sesuai dengan skenario. Ia menambahkan, secara umum mulai dari proses kirap, kemudian peringatan detik-detik proklamasi termasuk adanya penampilan-penampilan yang menghibur serta atraksi dari TNI Angkatan Udara juga sudah sesuai dengan mekanisme. Mensesnek juga menambahkan bahwa tahun ini pasukan pengibaran pusaka akan menampilkan inovasi dan modifikasi formasi yang disesuaikan dengan momentum HUT ke-80 Republik Indonesia. Sementara untuk hiburan kesenian dan kehadiran bintang tamu sebagai pengisi acara turut menjadi kejutan bagi masyarakat luas. Hari ini gladi bersih dan kita merasa insya Allah kita semua sudah siap. Tidak sabar lagi kita menunggu hari Minggu. Sudah 100% ya? Masihnya apa masih gladi bersih ini? Mungkin ada masih kurang atau gimana? Ya secara umum hampir semuanya sudah. Kalaupun ada evaluasi ya penyempurnaan saja. Tapi secara umum mulai dari prosesi kirap, ya, kemudian peringatan detik-detik proklamasi, termasuk adanya penampilan-penampilan baik yang menghibur di Istana Merdeka maupun atraksi-atraksi dari TNI Angkatan Udara, semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang kita skenariokan. Berarti sudah bisa dikatakan 100% masih ya untuk besok, gimana? Ya kalau persentase ya mendekati lah, mendekati. Kita tidak boleh takabur. Semua berusaha. Tidak hanya rangkaian upacara di Istana, Mensesnek juga mengundang masyarakat Jakarta untuk menyaksikan secara langsung karnaval yang akan digelar pada tanggal 17 Agustus malam. Pawai karnaval tersebut rencananya akan dimulai dari area Monumen Nasional hingga kawasan Sudirman Tamrin. Dari Jakarta, Julius Waharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan perdana dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2025. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan berbagai program prioritas dan capaian yang telah diraih selama 299 hari pemerintahannya, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, penegakan hukum hingga diplomasi luar negeri. Presiden Prabowo tiba di Gedung Nusantara Kompleks Gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta sekitar pukul 8.34 waktu Indonesia Barat. Prabowo tiba didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Berbeda dengan sidang tahunan MPR pada era mantan Presiden Jokowi, Prabowo memilih tidak menggunakan baju adat. Ia memilih mengenakan setelan jas resmi berwarna abu-abu dengan dasi biru. Sidang tahunan MPR RI kali ini merupakan sidang perdana di era pemerintahan Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya di hadapan sidang tahunan MPR RI tahun 2025 dengan menitik beratkan pada 19 poin substansi, mulai dari soal ekonomi hingga hukum dan politik. Secara garis besar, Prabowo menyampaikan berbagai pencapaian pemerintahannya di bawah Kabinet Merah Putih dalam rentang 299 hari kerjanya. Berbagai program unggulan mulai dari makan bergizi gratis, sekolah rakyat,
Koperasi Desa Merah Putih hingga pembentukan Danantara menjadi fokus pidatonya. Selain itu, Presiden juga menjabarkan pencapaian di sektor diplomasi luar negeri, termasuk keanggotaan Indonesia di Aliansi Bridge hingga ditandatanganinya kerjasama ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-SEPA). Dari aspek penegakan hukum di dalam negeri, Prabowo menggarisbawahi capaian di bidang pembongkaran kasus-kasus korupsi besar, penertiban lahan perkebunan kelapa sawit, dan rencana pemberantasan tambang ilegal. Presiden pun memberikan peringatan keras kepada semua pihak yang berada di balik semua kegiatan yang melanggar hukum atau ilegal. Prabowo juga berjanji akan menindak tegas siapapun yang melanggar hukum, termasuk kader partainya. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Kalau ada yang berani, ya, saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau Anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu. Juli Suharto dan Ketut Sumadiyaso melaporkan. Pemirsa, Direktorat Intelkam Polda Bali menggelar tatap muka bersama perangkat desa Jagabaya Canggu dan pengelola hunian wisata di Wantilan Serbaguna Banjar Canggu, Kuta Utara pada Kamis 14 Agustus 2025. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sistem pelaporan orang asing di wilayah Canggu guna mendukung keamanan dan kualitas pariwisata. Kasubdit 4 Detintelkam Polda Bali AKBP Gede Dartiasa SSMH dalam sambutannya menegaskan pentingnya pendataan orang asing bukan untuk memeriksa izin usaha, melainkan sebagai langkah antisipasi tindak kejahatan. Selain kewajiban Polda Bali memberikan perlindungan kepada orang asing dan menjaga Kamtibmas, juga memiliki kewenangan untuk meminta keterangan kepada pemilik atau pengelola hunian yang memberikan tempat menginap kepada orang asing terkait data orang asing tersebut. Saat ini Polda Bali memetakan bahwa kedatangan orang asing ke Bali, pendataan yang akurat akan membantu mengidentifikasi
potensi ancaman sejak dini. Ketua Jagabaya Canggu Iwayan Sukedana bersama klien adat Canggu menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Mereka berkomitmen mendorong seluruh hunian wisata, baik yang dikelola langsung maupun oleh investor untuk melaporkan tamu asing yang menginap. Pada pemilik hunian-hunian yang ada di Banjar Canggu, agar supaya ke depannya semua yang namanya hunian di Banjar Canggu melaporkan tamu asing yang tinggal di tempat huniannya. Itu intinya sekali. Tujuannya supaya tamu-tamu yang masuk ke wilayah kita di Banjar Canggu adalah tamu yang berkualitas. Wisata jadinya wisata yang berkualitas. Dan kami dari Jagabaya akan mengawal dan membantu program-program yang dicanangkan oleh Bapak Kapolda, terutama dari pihak Polda Bali, sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa menciptakan wisata yang berkualitas khusus di Banjar Canggu. Saya selaku Kepala Lingkungan Banjar Dinas Canggu sangat mengapresiasi sebesar-besarnya terkait kegiatan hari ini yang bertemakan perusahaan yang ada di lingkungan Banjar Canggu wajib melaporkan orang asing yang tinggal ataupun berlibur di wilayah Banjar Canggu. Adapun tujuan daripada program ini yaitu meningkatkan yang namanya keamanan dan kenyamanan bagi kita semua, terutama di lingkungan Banjar Canggu, dan supaya terwujudnya Canggu menjadi pariwisata berkualitas. Dalam kesempatan tersebut, Polda Bali juga menyerahkan dukungan sarana prasarana kepada Jagabaya Canggu berupa rompi pecalang, alat komunikasi HT, lampu lalu lintas, borgol, dan PIN pecalang Intelligent Network sebagai simbol kemitraan. Tak hanya di ruang pertemuan, komitmen ini langsung diwujudkan melalui patroli sambang ke tempat-tempat hunian. Petugas Jagabaya mendatangi villa, homestay, dan penginapan untuk melakukan sosialisasi langsung kepada pemilik maupun pengelola. Kegiatan ini sekaligus digunakan untuk pendataan, pemantauan aktivitas orang asing, serta pengawasan terhadap potensi aktivitas ilegal dan tindak pidana yang melibatkan orang asing. Kegiatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran pengawasan terhadap orang asing, khususnya aktivitas WNA yang tinggal di hunian wisata, tidak resmi, dan villa-villa pribadi yang selama ini belum terjangkau oleh sistem pendataan, sekaligus menghasilkan komitmen bersama membangun sistem pelaporan orang asing yang efektif demi terciptanya pariwisata Canggu yang aman, tertib, dan berkualitas. Humas Polda Bali melaporkan. Kami akan kembali dengan informasi Pemkab Badung tidak mau gerasa gerusu tertibkan Pantai Balangan dan Lasti. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Dema Hayatnya, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, beserta staf DPRD Provinsi Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80,
dan Dirgahayu Provinsi Bali yang ke-67. Mari kita bersatu untuk Indonesia dan berdaulat untuk Bali. Rakyat sejahtera, Indonesia maju. Jayalah Indonesiaku, jayalah Baliku. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setelah berhasil mengeksekusi pembongkaran bangunan atau usaha pariwisata yang melanggar di Pantai Bingin, kini Pemkab Badung menyorot indikasi pelanggaran tata ruang dan perizinan di Pantai Balangan dan Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kuta Selatan. Pelanggaran garis sempadan pantai ternyata tidak hanya terjadi di Pantai Bingin Pecatu, Kuta Selatan, Badung. Puluhan tempat usaha di Pantai Melasti dan Pantai Balangan diduga melanggar aturan karena berdiri di tanah negara. Puluhan tempat usaha tersebut kini telah mendapat surat peringatan kedua dari Pemkab Badung. Hasil penelusuran Dinas PUPR Badung, sebanyak 21 tempat usaha di Pantai Balangan diduga berdiri di tanah milik negara. Selain itu, 8 kafe dan beach club di Pantai Melasti, Ungasan, Kuta Selatan juga diduga melanggar garis sempadan pantai dan berdiri di tanah milik negara. Bupati menegaskan Pemkab Badung tidak akan serta-merta melakukan pembongkaran begitu ada temuan pelanggaran. Kajian terhadap pelanggaran tersebut serta dampak sosial lingkungan jika terjadi bangunan itu dibongkar lebih diutamakan untuk sementara ini. Kita sedang mengkaji terhadap beberapa pembangunan yang memang terindikasi seperti itu. Tapi kan kita melihat juga dulu, kita tidak boleh gersa-gerusu untuk mengambil langkah-langkah. Tetap kita akan kaji bersama tim, dan saya sudah sampaikan ke Gubernur kaji. Karena kan banyak yang kondisi yang seperti itu. Kita akan bicara baik-baik, karena bagaimanapun juga mohon maaf sekali terhadap pembangunan seperti itu, sepanjang ada pengetahuan dengan pemerintah, mungkin kita akan bicarakan baik-baik juga. Tapi beda dengan kondisi Bingin kan. Bingin itu adalah ya memang pembangunan yang memang di luar pengetahuan kita dan di atas negara tanpa izin kita. Berarti ada kemungkinan pembongkaran kalau memang masih dipertahankan. Kita akan lihat nanti, kita lihat. Sementara Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menilai penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai data dan fakta lapangan. Pemerintah perlu mengkaji sejauh mana pelanggaran yang dilakukan. Di luar itu, ia berharap langkah elegan dapat dipilih dalam menyikapi kasus ini. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemirsa, Universitas Udayana kembali mengukuhkan 6 guru besar dalam sidang terbuka Senat Universitas Udayana di Gedung Auditorium Widya Sabe, Kampus Jimbaran pada Sabtu 16 Agustus 2025. 6 guru besar ini menambah daftar guru besar UNUD yang kini mencapai 246 orang. Enam guru besar yang dikukuhkan tersebut diantaranya Profesor Dr. Desa Madewi Handani MKes, Profesor Dr. Insinyur Inyoman Tirta Aryana MS IPU ASEAN Eng, Profesor Inyoman Arya Wibawa SSMA PhD, Profesor Dr. Igede Eka Wiratnaya SPOTK, Profesor Dr. Insinyur Ide Bagus Gede Manuabe STMT IPU, dan Profesor Dr. Igusti Ayu Putri Kartika SHMH. Pengukuhan diawali dengan pembukaan sidang terbuka oleh Ketua Senat, dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pengukuhan oleh Rektor Universitas Udayana, Profesor Insinyur Iketut Sudarsana ST PhD, yang ditandai dengan pengenaan kalung jabatan dan penyerahan kartu anggota guru besar UNUD. Rektor UNUD dalam uraiannya mengatakan dalam bertambahnya 6 guru besar baru ini menambah total guru besar UNUD menjadi 246 guru besar. Keberadaan guru besar akan menunjang kualitas pendidikan dan mewujudkan visi UNUD menjadi unggul, mandiri, dan berbudaya. Rektor menekankan menjadi guru besar tidak hanya menjadi pendidik, namun juga peneliti yang hasil penelitiannya ditunggu oleh UNUD maupun masyarakat luas. Peran guru besar diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah di masyarakat melalui keilmuan yang dimiliki.
Kontribusi guru besar ini juga sangat ditunggu oleh UNUT dan masyarakat. Usai dikukuhkan, 6 guru besar ini akan bergabung dalam forum guru besar UNUT sebagai ruang untuk sumbang saran dan masukan untuk kemajuan UNUT. Ditambahkan Rektor UNUT guru besar punya tanggung jawab besar, mampu mengayomi dan memberikan solusi memajukan bangsa dan negara. Kontribusi mereka dalam mewujudkan SDM unggul diharapkan dapat meningkatkan daya saing UNUT ke tingkat nasional dan internasional. Hari ini kembali Universitas Udayana mengukuhkan 6 orang guru besar. Jadi total guru besar untuk di Universitas Udayana saat ini sebanyak 246. Tentu ini memberikan makna yang sangat besar bagi Universitas Udayana, di mana kita telah memiliki tambahan ahli-ahli di bidangnya masing-masing dan untuk mengembangkan penelitian, pendidikan, dan juga mengabdi kepada masyarakat. Di harapan kita bahwa guru besar yang ada di Universitas Udayana ini dapat memberikan kontribusi yang baik untuk mencarikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Usai dikukuhkan, ke-6 guru besar ini selanjutnya menyampaikan orasi ilmiah. Dari data UNUT tercatat Fakultas Ilmu Budaya terbanyak memiliki guru besar yaitu 30 orang, kemudian Fakultas Kedokteran 29 orang guru besar, dan posisi ketiga Fakultas Peternakan dengan 12 orang guru besar. Riase, Bali TV. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stispol Wira Bakti melaksanakan wisuda sarjana ke-36 pagi tadi di Hotel Aston Denpasar. Wisuda Stispol Wira Bakti kali ini terasa istimewa. Selain mewisuda 81 orang lulusan, juga berbarengan dengan momen kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Ketua Panitia Wisuda Stispol Wira Bakti Inengah Merte mengatakan 81 orang wisudawan-wisudawati yang diwisuda periode ke-36 berasal dari 36 orang dari program studi administrasi bisnis dan 45 orang dari program studi administrasi publik. Wisudawan yang diwisuda ini tidak hanya berasal dari Bali, tetapi ada dari Jawa, NTT, dan NTB, di mana mereka kesemuanya telah terserap dalam dunia kerja. Wisuda periode ke-36 Stispol Wira Bakti terasa istimewa karena berbarengan dengan momen Hari Kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-80, sehingga wisuda kali ini pun dikemas dengan tema kebangsaan dan kemerdekaan. Salah satunya dengan pergelaran tari I Gusti Ngurah Rai yang mengisahkan perjuangannya di medan pertempuran melawan penjajah. Memang wisuda pada hari ini juga berbarengan dengan kita perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-80. Nah, sehingga kita kemas juga tema-tema yang sesuai dengan kebangsaan dan juga kemerdekaan. Ya, nah jumlahnya adalah 81 orang dari program studi administrasi bisnis dan administrasi publik. Ketua Stispol Wira Bakti Iwayan Sugiartana dalam sambutannya menyampaikan, setelah menghadapi tantangan dan persaingan global, Stispol Wira Bakti tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga mencetak lulusan berkarakter memiliki jiwa nasionalisme dan semangat juang 1945 sesuai dengan visi dan misi Yayasan Kebaktian Proklamasi. Kita tidak hanya mencetak sarjana, yaitu sarjana yang cerdas di bidang akademis. Akan tetapi kita juga mencetak sarjana-sarjana yang berkarakter. Tentunya memiliki jiwa semangat JSN 45 karena itu merupakan visi daripada Yayasan Kebaktian Proklamasi. Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi dalam sambutannya dibacakan Wakil Ketua Iwayan Sudarto mengatakan, sebagai badan penyelenggara YKP sangat bangga menyaksikan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi semua pihak, sehingga wisuda bisa terlaksana dengan baik. Wisuda bukan penanda akhir dari satu fase pendidikan, tetapi awal perjalanan baru untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Sementara itu, Gubernur Bali dalam sambutannya dibacakan staf ahli bidang pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemasyarakatan, Made Sudarsana menyampaikan Stispol Wirabakti sebagai institusi pendidikan tinggi yang memberikan akses luas kepada masyarakat, memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan kualitas generasi Bali. Pihaknya apresiasi kontribusi Stispol Wirabakti dalam mencetak lulusan-lulusan yang tangguh, adaptif, dan siap bersaing di era global. Wisuda ke-36 Stispol Wirabakti diakhiri kesan dan pesan wisudawan dan penyerahan penghargaan kepada wisudawan terbaik masing-masing prodi. Yana, Bali TV. Kepala sekolah sambut baik komitmen pemerintah perkuat kesejahteraan guru. Kami sudah kembali dengan informasinya sesaat lagi. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Sang Nyoman Sedana Harto, Bupati Bangli. Dan saya Iwayan Dia, Wakil Bupati Bangli. Atas nama pemerintah Kabupaten Bangli, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025. Saatnya menjadi pahlawan masa kini, berani, jujur, dan berkontribusi nyata untuk bangsa. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sekali merdeka, tetap merdeka. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pemirsa, pemerintah berkomitmen memperkuat kesejahteraan guru. Hal itu terungkap dalam pidato Presiden Prabowo Subianto terkait nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2026 saat sidang pembukaan masa sidang DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 15 Agustus 2025. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 178,7 triliun rupiah untuk gaji guru dan dosen. Sejumlah kepala sekolah di Bali menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. Saat ditemui di sela-sela perayaan HUT ke-60 SMP Negeri 2 Denpasar, Kepala Sekolah Gusti Agung Ayu Made Seniwati menyambut baik tunjangan guru non-ASN dan guru ASN daerah yang disiapkan memadai pada RAPBN tahun 2026. Ia berharap hal itu terwujud di tahun 2026. Selain itu juga berharap sejalan dengan kinerja guru dalam meningkatkan kualitas siswa. Tentunya sangat menyambut baik, semoga benar-benar terrealisasi di tahun 2026 ini. Harapan ke depan tentunya kalau memang itu sudah terwujud, nanti guru supaya menyambut juga dengan baik, kemudian bekerja dengan baik, sehingga anak-anak kita dapat proses pembelajaran yang baik dan mempersiapkan generasi emas di tahun 2045.
Hal senada disampaikan Kepala Sekolah Dasar Negeri 29 Pemucutan Nimade Parmiati. Ia menyambut baik program Presiden RI dan berharap hal itu terwujud di tahun 2026, karena menurutnya pendidikan adalah cikal bakal dalam membangun bangsa yang kuat. Kepala Sekolah SD Negeri 29 Pemucutan menyambut baik program-programnya Bapak Presiden kita. Semoga program-program itu terwujud di tahun yang beliau janjikan. Artinya yang sebagai tenaga pendidik sangat gembira mendengar kabar itu. Intinya semoga terwujud begitu saja. Karena pendidikan adalah awal untuk membangun bangsa yang kuat begitu saja. Sudah wajib pemerintah memperhatikan dunia pendidikan termasuk para pendidiknya. Sebelumnya dalam sidang pembukaan masa sidang DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa poin. Salah satunya alokasi anggaran gaji guru ASN dan non-ASN. Prabowo berkomitmen untuk memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20%, yakni sebesar 757,8 triliunan rupiah pada 2026. Jumlah ini menurutnya menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Dari total tersebut sebesar 178,7 triliun dialokasikan untuk gaji guru ASN dan non-ASN serta dosen. Tunjangan guru non-ASN dan guru ASN daerah juga akan disiapkan secara memadai. Anggaran tersebut untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi dan menselaraskan kurikulum untuk kebutuhan dunia kerja. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, dalam rangka mencapai kualitas pendidikan yang baik diperlukan upaya dari berbagai pihak. Salah satunya yakni tenaga pendidik yang mesti sungguh-sungguh dalam memberikan materi pembelajaran. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai pendidikan yang berkualitas. Salah satu pemerintah Provinsi Bali yang menerapkan program Satu Sarjana Satu Keluarga dan menggandeng perguruan tinggi di Bali. Menurut akademisi Profesor Iketut Sude, kemajuan pendidikan di Bali bergantung dengan berbagai pihak. Salah satunya pihak penyelenggara pendidikan agar dengan serius melaksanakan proses pembelajaran. Diterapkan itu sangat bagus ya, membantu keluarga-keluarga notabene yang memang masih terkebelakang dari segi pendidikan. Tetapi harapan saya pihak-pihak yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan proses pendidikan satu keluarga satu sarjana itu hendaknya betul-betul melaksanakan dengan niat yang baik, dengan kejujuran yang tinggi dan kesungguhan hati. Tidak hanya sekedar retorika. Kunci dalam menghasilkan pendidikan yang berkualitas adalah sinergi dari berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, tenaga pendidik, dan kesadaran peserta didik. Desa Aryani, Bali TV. Integritas moral menjadi program utama Mahkamah Agung RI dalam pembinaan para hakim yang bertugas. Hal itu ditegaskan Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hayulius di Sela Mahkamah Agung Peduli di Badung. Lebih lanjut disampaikan Ketua Kamar Usaha Negara Mahkamah Agung RI Profesor Dr. Hayulius SHMH, saat ini Mahkamah Agung RI dalam pembinaan terhadap para hakim memfokuskan pada pembinaan integritas moral, yakni pribadi baik dan moral baik. Menurutnya meski sudah baik perlu ditingkatkan terus karena setiap hari mengadili orang. Program utama Mahkamah Agung pimpinan adalah pembinaannya mengarah ke integritas moral. Karena mungkin orang tidak perlu terlalu pintar, cukup ya, tapi kalau pribadinya baik, moralnya baik, mungkin kita bisa berharap lebih banyak. Jadi ini target utama pimpinan Mahkamah Agung, perbaiki integritas. Kalau sudah baik kita tingkatkan terus, karena kita ini sehari-hari mengadili manusia. Sementara Mahkamah Agung Peduli merupakan kegiatan serentak di Indonesia yang berfokus pada peduli kemanusiaan. Salah satu di Bali dilakukan di Panti Asuhan Wisma Anak Harapan Dalung yang sebelumnya sempat mengalami musibah kebakaran. Kami selalu menyempatkan kegiatan bagi jumbo, bagi saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Sekadar menunjukkan empati dan berbagi sedikit itu. Rai Swantara, Bali TV.
Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan makna filosofis Tumpak Wayang, momentum kontemplasi dan kesadaran diri umat Hindu Bali. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah graha astro graha setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Bali. Agama Hindu Bali dikenal syarat dengan ritual suci yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Salah satunya adalah rangkaian 6 hari suci Tumpak dan Tumpek. Tumpak Wayang menjadi penutup dari siklus tersebut yang dalam teologi Hindu dimaknai sebagai momen pemujaan kepada Dewa Iswara, manifestasi Tuhan yang berfungsi sebagai penyelaras keindahan. Tumpak Wayang mengajak umat Hindu untuk melakukan kontemplasi, menyelami karakter yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Bhagavad Gita disebutkan 2 karakteristik manusia, yaitu Daywi Sampat atau sifat-sifat ketuhanan dan Asuri Sampat atau sifat-sifat keraksasaan. Inilah analogi dari Dharma dan Adharma yang selalu berperang sebagai perang sejati dalam kehidupan. Ritual ini sekaligus menjadi sarana pembersihan, penyucian, dan pembangkitan kesadaran diri. Hakikatnya Tumpak Wayang menuntun manusia untuk menemukan sang jati diri, bahwa diri sejati bukanlah raga atau hal-hal bersifat kebendaan, melainkan jiwa itu sendiri. Tumpak Wayang itu berkorelasi dia dengan jagat kirti dan jana. Jagat alam ini sejatinya juga panggung. Kita sebagai wayang memainkan peran di sana. Nah, terkait dengan jagat dan jana kirti ini, bagaimana manusia yang tadi sudah dikatakan menemukan kesadaran sang diri, bisa membangun jagat ini supaya lebih serasi dan harmonis. Karena di Tumpak Wayang itu juga ada konsep pemadu serasian antara ritual, kultural, dan spiritual. Ya. Kultural itu ada unsur seninya di sana, keindahannya, estetisnya, spiritualnya ke hal-hal yang bersifat ke puncak kesadaran sang diri. Sementara terkait dengan alam itu sendiri melalui yang kita sebut sebagai harmonisasi, maka di situ tidak hanya harmonisasi antar manusia, tapi juga dengan alam lewat sentuhan seni. Bagaimana seni yang menjadi bagian kental dari kehidupan masyarakat Bali itu bisa mengejawantah. Lewat seninya kita mengatur, mengelola alam ini supaya semakin serasi. Tidak hanya indah, tetapi juga yang penting dalam konteks fenomena sekarang tidak dicemari oleh
banyaknya sampah gitu. Itu problem kita sekarang di konteks mengharmoniskan alam jagat. Ini adalah permasalahan sampah, sehingga seni sebagai ekspresi keindahan bisa tercemari oleh berserakannya sampah di mana-mana. Itu PR bagi semua masyarakat sekarang dalam konteks membangun Bali yang lebih mencerminkan nilai-nilai kesakralan, kesucian, dan keindahan. Pertanyaannya, sudahkah jiwa kita menemukan kesadaran? Pesan ini menjadi inti dari tumpak wayang, mengingatkan kita bahwa setiap manusia berada di pentas wayang kehidupan dan memiliki pilihan karakter yang akan dijalani. Hendra, Bali TV. Untuk tahun kedua, Paiketan Dalang Yasa Kerti Tampak Siring menggelar pebayuhan sapuh leger massal bertempat di Puantilan Pura dalam Desa Adat Guang, Sukawati Gianyar. Diikuti oleh sekitar 150 peserta, pebayuhan sapuh leger tahun ini mendapat dukungan dari Desa Pekraman Guang dan juga anggota DPR RI Nyoman Parta. Bertepatan pada Anggara Kasih Dukut, Wuku Wayang, sekitar 150 peserta mengikuti upacara pebayuhan sapuh leger bertempat di Wantilan Pura Dalem, Desa Guang, Sukawati Gianyar. Peserta terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa, laki-laki dan perempuan. Tak hanya warga Desa Guang, peserta juga berasal dari berbagai daerah di Bali, seperti Denpasar dan juga Karangasem. Pebayuhan sapuh leger tumpak wayang ini digelar oleh Paiketan Dalang Yasa Kerti Tampak Siring dan didukung oleh Desa Adat Guang dan juga anggota DPR RI Nyoman Parta. Ketua Paiketan Dalang Yasa Kerti Tampak Siring Jero Mangku Made Darmo menegaskan, pebayuhan sapuh leger massal ini merupakan wujud gotong royong serta untuk meringankan beban warga di tengah tingginya biaya sarana upakara sapuh leger tersebut. Dalam pelaksanaannya setidaknya melibatkan sekitar 18 pemangku dalang yang tergabung dalam Paiketan. Menghilangkan keletah ruat sana yang malam, sana yang kotor yang ada pada tubuh manusia, sehingga ke depan mudah-mudahan kita berdoa dengan kegiatan ini perubahan perilaku dan lain-lain bisa terindikasi, bisa membaiklah daripada sebelumnya. Dan juga terbukti ada beberapa yang melaksanakan tahun lalu melaporkan, pun saya terima kasih anak saya sudah agak membaik perilakunya dan sudah ngut selama ini, agak susah dia nakal lagi. Semoga bisa berlanjut setiap tahun dan kalau bisa diharapkan dari pihak pemerintah untuk turun tangan meringankan beban saya selaku dalang, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti hal ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan bisa mendukung program pemerintah di bidang spiritual keagamaan. Wentan membangkit resiki kepala manasati, bahasa sapuh leger, jaru ayam biing, hanut kadi, daging lontar, empu leger sudah malam. Sekarang ini ke manuk suci, makanan suci, wentan ada aso, prasadun, makanan 30, tebas-tebasan, tebas sapuh leger, tebasan sedekaryo, tebasan sapasupati, hanut kadi, ini medal, wentan medal hari Minggu sampai hari Sabtu, wentan kami tebas-tebas mereka. Sementara itu, Desa Adat Guang Cokordorai mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh terhadap upacara pebayuhan sapuh leger ini yang diprakarsai oleh Paiketan Dalang Yasa Kerti tersebut. Dia ngangan berdulu, ngangan kramo, ngangan jagat, tapi ngajang matur perut semua, bering paguyuban, mangku, kawi jero dalang, Kerti Yasa, Kabupaten Gianyar, sampun presiden, raut termaning, nyarangan yang duwe kramo, sane embas, ring raino, kumpuk wayang, lanku wayang peniki, pajantan sampun acik pesan. Anggota DPR RI Nyoman Parta yang juga ikut serta mengikuti prosesi pebayuhan sapuh leger ini mendukung kegiatan serupa terus dilakukan apalagi dilaksanakan secara kolektif. Hal ini tentu saja sangat membantu meringankan beban biaya bagi para warga yang lahir pada tumpak wayang. Tak hanya sebagai peserta, Nyoman Parta pun ikut memberikan dukungan pendanaan. Acara ini juga sangat baik. Pertama karena acaranya dilaksanakan secara kolektif,
ini yang ikut lebih dari 120 orang. Terus yang kedua, biayanya sangat ringan karena mereka yang menjadi peserta hanya hunian seikhlasnya. Upacara pebayuhan Sapu Leger Masal kedua yang diselenggarakan oleh Paiketan Dalang Yasekerti Tampak Siring ini diakhiri dengan persembahyangan bersama Nunas Tirta Wasupade dan Nata Pras. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, memperingati HUT ke-80 kemerdekaan RI di rumah indekos yang pernah ditempati Raden Sukemi Sosrodiharjo, ayah dari proklamator Soekarno, mendadak ramai. Ya, untuk mengenang jejak sejarah Raden Sukemi, di rumah indekos ini digelar parade puisi perjuangan oleh segenap komponen masyarakat. Kasih tangan, mari kita bikin janji. Parade puisi yang digelar di rumah kos Raden Sukemi lingkungan Banjar Paketan, Kelurahan Paket Agung Singaraja ini menjadi ruang refleksi untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan, nilai kebangsaan dan nasionalisme, sekaligus bentuk penghormatan kepada sosok pendidik yang pernah mengabdikan diri di Buleleng. Dedikasi Raden Sukemi di Buleleng, khususnya di sekolah yang kini dikenal sebagai SD Negeri 1 Paket Agung, telah meninggalkan jejak sejarah tak ternilai. Wabub Supriyatna menyatakan Raden Sukemi Sosrodiharjo bukan hanya seorang guru, tetapi pendidik sejati yang menanamkan jiwa pengabdian, pengorbanan, kejujuran, nilai-nilai kebangsaan, dan semangat perjuangan melalui pendidikan. Ini juga sebuah momentum dari kita untuk membangkitkan memori kolektif, mengingat kembali jejak-jejak sejarah yang ada di Buleleng, khususnya terkait dengan keberadaan Bapak Raden Sukemi dan Ibu Ayu Resriben yang mempunyai peran besar dalam kesejarahan bangsa kita dengan melahirkan seorang putra yang menjadi proklamator negara kita. Dan tentu kita. Sementara wartawan senior Ketut Wiratmaja yang juga salah satu penggagas kegiatan ini menyebut acara ini diharapkan bisa memberi warna tersendiri dalam memperingati HUT kemerdekaan RI tahun ini. Kita laksanakan melalui parade baca puisi yang diikuti oleh seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Buleleng. Ini tidak lain tujuannya adalah untuk bagaimana kita mengembalikan ingatan sejarah yang sempat terputus. Karena selama ini kita lebih banyak mengenal Nyoman Resriben. Sementara Raden Sukemi adalah seorang ayah dari pasangan dari Nyoman Resriben dan Raden Sukemi yang melahirkan Bapak Proklamator kita. Nah, sebagai penutup, acara ini diwarnai dengan pembacaan puisi bertema perjuangan dan kebangsaan yang menggugah emosi seluruh pengunjung dan menghidupkan kembali api perjuangan para pendahulu bangsa. Yasari Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Husada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Puryawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.